wassalatu wassalamu ala mabu'uts rahmatil alamin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Untuk menghafal di bulan Ramadan memang bulan Ramadan memang dianjurkan ya untuk kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Bisa jadi salah satu cara kita membaca Al-Quran dengan kita menghafal. Jadi ayat yang kita ingin dihafalkan itu bisa diulang berkali-kali. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan nilainya juga sama ya, kita satu kebaikan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi 10 kebaikan. Dan tips untuk menghafal ya. Sebenarnya ini tipsnya umum ya, tapi kalau di bulan Ramadan mungkin kita lebih ditargetkan aja, lebih baik ditargetkan. Misalnya kita target menghafal surat Al-Mulk di bulan Ramadan, karena surat Al-Mulk adalah ayatnya 30 ayat. Nah, jadi lebih ditargetkan ya, seperti itu. Jadi supaya hasilnya juga kita mutqin ya, hafalan kita kuat. Apalagi kalau misalnya ini baru hafalan baru ya. Kalau hafalan baru kita langsung hajarkan 30 juz dalam sebulan Ramadan, saya rasa berat sekali. Dan bahkan bisa jadi dia nanti habis bulan Ramadan dia tidak mau baca Quran lagi karena merasa terlalu berat atau terbebani ya. Jadi lebih baik ditargetkan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menghafal Quran ya? Untuk cara pertama, lebih baik memang ada guru ya, dipimpin oleh guru atau dibimbing oleh guru ya, guru yang pelafalan Qurannya bagus ya, pembinaannya bagus. Terus yang ketiga adalah kita membaca dulu. Kita mendengar murattal ya, misalnya mendengar murattal Syekh Khalifah atau mendengar murattal Syekh Mahmud Al-Khalil Al-Husari. Nah, kita mendengar terus mengikuti. Nah, kalau kita tidak punya guru, bisa diganti dengan murattal. Tapi kalau kita punya guru, lebih baik kita dengar langsung dengan guru. Nah, kenapa? Karena cara terbaik kita belajar Al-Quran itu ya dibimbing oleh guru. Nah, jadi ketika guru membaca, ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah guru membaca lalu kita mendengar, ya. Terus cara yang kedua adalah kita yang membaca lalu guru kita yang mendengar. Ya, jadi kalau kita baca salah, guru kita yang membenarkan. Nah, cara yang ketiga adalah cara yang terbaik di antara 3 ini adalah guru membaca dan murid mengikuti bacaannya. Nah, jadi murid contohnya adalah guru. Jadi misalnya gurunya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, muridnya ngikutin Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Muridnya baca misalnya Amma yatasaalun. Kurang. Nah, jadi ditegur oleh guru, dibenarkan oleh gurunya. Perhatikan, di sini ada mim tasydid, harusnya ghunnah 2 harakat. Madnya juga harus panjang 4 atau 5 harakat karena di sini misalnya mad wajib muttasil. Jadi diperjelas. Jadi lebih enak. Jadi kalau kita ada guru, ya hal-hal kadang-kadang yang seperti ini mungkin kita tidak, ketika kita mendengar murattal, kita nggak ngeh atau kita tidak sadar bahwa kita salah, atau misalnya kadang-kadang juga ada huruf-huruf ketinggalan, misalnya huruf waw, huruf fa, kadang-kadang yang seharusnya kita baca panjang kita bacanya pendek gitu, jadi tanpa kita sengaja jadi ada kesalahan. Jadi kalau kita lebih baik, makanya saya menganjurkan lagi untuk Rabaners, lebih baik kita ada guru, dibimbing oleh guru. Kalau memang tidak ada, ya tidak apa-apa, kita mendengarkan murattal, tapi usahakan maksimalkan ikhtiar kita untuk mencari guru ya. Terus setelah mendengar, setelah dibaca oleh guru kita, sudah cek bacaan kita sudah bagus, kita mulai menghafal. Nah, bagaimana cara menghafalnya? Ya, saya bawa Quran saya ini. Nah, ini misalnya Quran, kan? Misalnya saya mau baca ayat yang paling atas, ya, ayat di sini satu baris. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin. Nah, satu ayat ini kita dilihat, terus kita baca. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin. Nah, kita lihat, baca. Terus kita kita maksimalkan jari kita ya, karena sekarang bukan pakai jari, pakai apa tuh, ada petunjuk gitu ya. Nah kalau saya sih lebih afdol pakai jari sendiri ya, soalnya kalau itu hilang nanti repot, kalau jari kan nggak hilang ya. Nah, jadi kita baca walaqad sambil kita menunjuk baca Al-Quran ya. Walaqad ja'alna, terus dibaca 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai kita merasa sudah bisa
ketika sudah bisa kalau kita tutup Al-Qur'an kita bisa setoran. Nah, kalau masih belum, walaqad ja'alna buka lagi, baca lagi berkali-kali lagi, baca 3 4 5 kali lagi. Nah, terus usahakan ditutup dulu. Nah, ditutup. Kalau sudah ditutup, coba baca walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin. Kalau kira-kira sudah hafal, dilihat lagi, baca 5 kali lagi. Habis itu ya kita setoran ke guru kita. Nah, setelah setoran ke guru, guru bilang bagus sekali hafalannya, tidak ada salah gitu misalnya. Nah, gitu, jangan kita kepedean juga, ya udah aku lanjut ke ayat berikutnya. Tidak, kita murajaah dulu ayat yang sudah kita hafal hari ini, baru kita tambah hafalan ayat-ayat baru. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita yang penting nambah tanpa kita memperhatikan hafalan kita yang lama. Jadi kita perlu memperhatikan hafalan kita yang lama, dan juga tidak apa-apa kita menambah, tapi sesuaikan dengan murajaah seperti itu. Ya, memang kalau untuk mulai menghafal lebih bagus dari juz 30 ya, lebih bagus. Karena apa? Nanti kita ketika murajaah khususnya kita akan menghafal urutan surat. Jadi misalnya udah tahu surat An-Naba, setelahnya An-Nazi'at, setelahnya Abasa, setelahnya At-Takwir, Al-Infitar, Al-Mutaffifin sampai surat An-Nas. Nah, itu akan mudah ketika kita murajaah. Tapi kalau misalnya di bulan Ramadan mau mulai juz 30 boleh, mau mulai surah-surah pilihan juga boleh, di mana yang kita nyamannya aja ya. Tapi kalau untuk mulai dari surat An-Nas bagus, karena nanti kita hafalan dalam ayat-ayat yang kita baca dalam surah itu makin banyak. Bukan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas terus. Rabbani, ya pakai lama, Rabbani, super praktis multifungsi.